Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bertemu di pertemuan kedua, membahas bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi bentuk pangkat. Nah, definisi bentuk pangkat itu adalah perkalian bilangan bulat positif sebanyak pangkatnya. Contoh di sini untuk A, ini contohnya A pangkat N. Berarti ini A dikalikan A kali A kali K sampai N. Berapa N-nya? Di sini, ini bukan N ya. Sebentar saya pangkat N. Nah, cara membacanya A pangkat N adalah ya A dipangkatkan dengan N. Artinya kalau nanti berapapun N-nya akan dikalikan dengan A. Itu dia. Sebentar, ini banyak yang mau bukan banyak ya, ada yang mau masuk partisipan. Saya sambil admin-adminnya. Nah, di mana A disebut bilangan pokok atau basisnya dan N itu disebut pangkat atau eksponennya. Jadi ada basis, ada eksponen. Artinya bilangan pokoknya sama eksponennya. Contohnya di sini ada 3 pangkat 5, artinya 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 sampai 5, artinya 3-nya ada 5. Ini 3 pertama, 3 kedua, 3 keempat, 3 ke-5, hasilnya 243. Contoh yang lain juga ada negatif 5 pangkat 2, berarti negatif 5 dikali negatif 5, ini hasilnya jadi 25, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Contoh lagi berikutnya ada negatif. Nah, perhatikan ini dalam kurung tutup kurungnya. Kalau ini dalam negatifnya di luar dalam kurung, tanda dalam kurung, berarti negatifnya tetap aja kita ini kan. 4P pangkat 3. Jadi negatif 4P sampai 3 kali. Ini menghasilkan, karena ini misalnya kita yang di dalam kurung juga kita pangkatkan, negatifnya nggak kita pangkatkan, ini bisa. Jadi ini kita buat aja negatif, kemudian 4P, ini berarti 4 pangkat 3. Ini ada 64, jadi 4 kali 4 kali 4, 64. Karena P pangkat 3, jadi ini P pangkat 3. Berikutnya kita akan masuki sifat-sifat bilangan berpangkat. Contohnya sifat yang pertama itu ada, kita umpamakan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini akan menjadi pangkatnya ini kita tambah. Jadi eksponennya kita tambah kalau basisnya sama. Di sini sama-sama A. Contohnya di sini. Ada 3 pangkat 5, 4 dikali 3 pangkat 5. Berarti ini pangkatnya, eksponennya kita jumlah. Jadi 3 pangkat 4 tambah 5. Artinya 3 pangkat 9. Ini Kak bisa kamu cari nanti dipakai kalkulator. 3 pangkat 9 berapa ya? Berarti 3-nya ada 9 kali. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 sampai ke N. Sampai 9 3-nya. Nah itu aplikasi dari sifat pertama. A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi pangkatnya yang ditambahkan. Kalau basisnya sama. Kalau misalnya basisnya tidak sama, ya nggak bisa. Karena misalnya ini 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 5, berarti harus diuraikan dulu 3 pangkat 4 berapa, 4 pangkat 5 berapa, gitu. Jadi tidak ini. Kemudian yang kedua sifatnya kalau dibagi, A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sama dengan A dipangkatkan, pangkatnya dikurang. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Contohnya 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3, berarti pangkatnya yang dikurang. Pangkat yang ini dikurangin. Jadi 6 kurang 3 itu sama dengan 3, jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 bisa aja kamu beli 4 kali 4, 16. 16 kali 4 berapa? 4 misalnya gitu. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan. Kalau pangkatnya dipangkatkan, eksponennya dipangkatkan berarti dikali. Contohnya 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti ini 2 pangkat 4 dikali 3. Hasilnya 2 pangkat 12. Kalau basisnya yang dikalikan, dipangkatkan, berarti ini dikeluarkan. Misalnya A kali B pangkat M, berarti ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti itu.
Kenapa slide share-nya jadi nggak ini ya? Salah, bentar ya. Nah, berikutnya contohnya aplikasi dari yang rumus ini, ya sebentar. Aplikasi dari rumus yang ini, contoh sini ada soal 2 pangkat A pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 dikali B C pangkat 2 dikuadratkan. Jadi ini sini perhatikan buka kurung tambah kurungnya. Berarti ini hasilnya 2 di pangkat 3. Jadi ini bukan pangkat 4. Jadi 2 pangkat 3. Ini kan 2 dipangkatkan 3. Terus A-nya ini pangkat 4. Kalau 4 pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali. Jadi 4 kali 3, makanya di sini A pangkat 12. Kemudian di sini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3, berarti ini 4 kali 3. Berarti pangkatnya 12. Di sini bukanlah pangkat 16, ini 5 pangkat 12 dikali B pangkat 3, ini B pangkat 3. C pangkat 2 dikali, dikuadratkan lagi, berarti pangkatnya dikali C pangkat 6. Jadi ini supaya jelas 2 pangkat 3 dikali A pangkat 12 dikali 5 pangkat 12 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 6. Jadi sudah tahu hasilnya dari mana. 3 ini dari yang pangkat 3. Ini kan dipangkatkan lagi. 12 ini A pangkat 12 dari mana? Pangkat 4 di pangkat ini dia. Kalau dipangkatkan kan ini kali pangkatnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke bentuk akar. Untuk pangkat di sini sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas. Kalau sudah jelas, kita masuk ke bentuk akar. Nah, bentuk akar ini bilangan irasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya, akar 3 ini merupakan bentuk akar. Kenapa bentuk akar? Karena hasilnya adalah bilangan irasional. Dengan kata lain, tidak ada bilangan rasional yang dikuadratkan hasilnya 3. Jadi di sini itu alasannya. Nah, 81 ini, akar 81 bukan merupakan bentuk akar. Karena apa? Karena ada hasilnya. Akar 81 adalah 9. Nah, ini 9 ini merupakan bilangan rasional. Itu definisinya. Sifat-sifatnya, sedangkan sifatnya, yang pertama, kalau nanti ada akar A kuadrat, berarti itu artinya A ini kan sama dengan A. Artinya akar itu artinya pangkat setengah. Jadi saya ini ya, akar itu sama dengan itu pangkat setengah. Misalnya ada akar A, ini artinya A pangkat setengah. Nah, kalau ada akar A kuadrat, ada akar A kuadrat, di sini ada akar A kuadrat. Berarti ini sama dengan A, ingat ke bentuk tadi, kalau pangkat setengah, pangkat dipangkatkan lagi, ini kan jadi kali 2. Ini 2-nya dari mana? Yang ini dari sini. Akar itu bentuk setengahnya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 2/2 kan? Akar sama dengan A sama dengan 2/2. Ini akan sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 tetap aja hasilnya A. Makanya ini dapatnya A. Paham sampai sini? Contohnya aja 5. Ini akar 5 pangkat 2. Ini hasilnya 5. Jadi akar ini pangkat setengah. Kalau ini pas lagi ini pangkat 2, maka ini 2/2. Kalau misalnya pangkat 3 di sini, akar, misalnya di mana ya? Misalnya ini akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, ini bentuknya kalau disederhanakan gimana? Akar, jadi A, pangkatnya 2 ditaruh di atas 2/3. Jadi seperti ini. 3-nya dari mana? Dari akar pangkat 3. Ini karena akar ini nggak disebutkan akar pangkat 2 di sini. Seperti itu. Kemudian ada akar A kali B. Kalau akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Contohnya, akar 128. Ini akan bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk yang lebih kecil menjadi, nah 128 itu hasil dari 64 dikali 2. Nah, ini bentuk akarnya 64. Kalau seperti ini kan jadi bentuk A akar B. Jadi kita keluarkan seperti ini. Akar 64 dikali akar B-nya berapa? 2. Ini akan menjadi
64 akarnya berapa dia kalau diakarkan? Ini menjadi 8. Akar 2 nggak bisa lagi, dia irasional. Jadi 8 akar 2 inilah bentuk paling sederhananya. Kemudian yang ketiga, jika ada akar A per B, ini akan sama dengan dipecah akar A dibagi dengan akar B. Contohnya di sini, akar 16, ini dijadi satu, akarnya jadi besar gitu ya. 16 akar 16 per 25. Ini sama artinya akar 16 dibagi akar 25. Nah, akar 16 itu berapa? Akar 16 hasil akhirnya adalah 4. Kemudian akar 25 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Jadi 4 per 5. 4 per 5 dikecilin lagi enggak? Enggak, nanti jadi pecahan, nggak bisa. Mau dibagi 2, ini nggak bisa. 5 nggak bisa dibagi 2. Jadi inilah bentuk paling sederhananya. Terminalnya paling sederhana ini. Dari 16 per 25. Sifat berikutnya untuk Pi dan Qi, kalau Pi dan Qi elemen bilangan real, di mana A lebih besar atau sama dengan 0, dan maka P dan Qi seperti ini, P akar A dikali Qi akar A, ini akan menjadi plus minus P tambah Qi di akar A. Contoh aplikasinya mana? Contoh aplikasi sifat yang ini. Misal, ada contoh 9 akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurang 4 akar 3 ditambah 5 akar 7 dikurang 3 akar 3. Nah, di sini kita lihat ada akar 3 dan akar 7. Berarti mana yang sama dulu? Yang mempunyai akar 7. Berarti kita keluarkan ada 9, 3, dan 5. Berarti ini kita tambahkan 9 tambah 3 tambah 5 dikalikan akar 7. Jadi ini berapa? 9 tambah 3 tambah 5. Ini hasilnya 17. Makanya di sini hasilnya 17 akar 7. Untuk yang berikutnya yang akar 3. Ini ada 4, ada 3. Makanya ini 4 tambah 3 itu akan menjadi 7. Di sini negatif. Karena apa? Karena ini sama-sama tandanya negatif. Kalau dirubah yang 4 positif, 4 ini tanda positif, berarti kita di sini kita tinggal ini kan aja 4 kurang 3. Menjadi 1. Berarti nanti hasil akhirnya kalau di sini positif akan menjadi 17 akar 7 dikurang akar 3. Karena apa? Karena di sini 4-nya positif, di sini negatif. 4 kurang 3, 1. 1 nggak mungkin kita 1 akar 3, nggak langsung aja akar 3. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk P dan Q elemen real, kalau nanti A-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, kalau ada bentuk P akar A dan Q akar B, ini akan menjadi bisa dikalikan. P dan Q-nya kita kalikan, kemudian akar A dan akar B-nya kita kalikan di sini bentuknya. Nah, kita sampai sini ada pertanyaan untuk bentuk akar? Kalau tidak ada, kita langsung ke logaritma. Nah, di sini ada logaritma. Nah, kalau di SMA sudah tahu ya, logaritma itu inverse dari pangkat atau kebalikannya, atau bukan kebalikannya, apa lawan dari pemangkatan. Contohnya ini, kalau ada A log B sama dengan N, ini akan sama dengan A pangkat N, berarti N-nya di sini, N ini dipangkatkan N, sama dengan B. Jadi kalau nanti ada bentuk A pangkat N, kalian rubah menjadi A log B sama dengan N. Jadi nggak usah, jadi kebalikannya. Nah, A ini disebut basisnya, kemudian B ini numerusnya atau bilangan logaritma yang dicari, dan N disebut hasil logaritmanya. N ini hasil logaritmanya. Jadi kebalikan, kalau sama dengan di sini dipangkatkan. Jadi basisnya itu A, dipangkatkan N sama dengan B. Bentuknya kalau dibalikan jadi A log B sama dengan N. Jadi seperti itu. Contohnya sini, ada bilangan 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 pangkat 4 sama dengan berapa? 81 kan? Kalau kita buat bentuk logaritmanya, jadi bagaimana? Jadi 3 log 81 hasilnya sama dengan 4. Jadi ini 3 pangkat berapa supaya menjadi 81? Berarti 3 pangkat 4. Kalau misalnya ini nggak ada, berapakah 3 log 81? Kamu bingung gimana nih ya caranya? Nanti caranya seperti ini. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Berarti di sini hasilnya 4. Jadi 3 pangkat 4 hasilnya 8. Tuh kalian coba-coba aja, atau dulu SMA gimana caranya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada satu
per 2 pangkat 3, hasilnya ini sama dengan 1/8. Karena apa? 1 per 2 pangkat 3, berarti itu pangkat dipangkatkan ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 1 pangkat 3, tetap aja 1. Makanya ini jadi 1/8. Nah, kita ubah menjadi bentuk logaritma. Berarti ini A-nya, setengah, log-nya menjadi 1/8, hasilnya akan menjadi 3. Seperti itu. Berikutnya juga ada minus 2 pangkat minus 4. Nah, 2 pangkat minus 4 itu sama dengan 1/16. Dari mana 1/16? Itu dari 2 dipangkatkan, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Ini pangkat kalau dinaikkan kan jadi minus seperti ini. Nah, kalau 2 pangkat 4 itu berapa? 16, makanya ini 1 per 16. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali sama dengan 16. Makanya ini dapatnya dari jadi 2/16. Nah, kita ubah ke bentuk log. 2 log 1/16 akan menghasilkan negatif 4. Seperti itu. Paham di sini? Ini tolong dipahamin baik. Jadi ini sama ini. A log B sama dengan N, ini harus kalian hafal mati. Sama dengan A pangkat N sama dengan B. Jadi nanti di soal paham. Kemudian kita masuk sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu ada kalau sifat logaritma A log B kali C. Berarti ini artinya kita tambahkan. Ingat kalau dikali berarti ininya tambah. Berarti A log B ditambah A log C. Contohnya di sini ada 3 logaritma 5 ditambah 3 logaritma 8. Ini akan menghasilkan 3 logaritma 5 kali 8. Sama dengan logaritma 40. Jadi seperti itu. 3 log 40. Kemudian ada yang B nih. A log A per B. Ini akan sama dengan kalau dibagi ini kurang. A log A dikurang A log B. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Sederhanakan bentuk 2 log 32/4. Nah, berarti ini kita sederhanakan 2 log 32 ini dari sini dikurang karena per, ingat di sini per ini bentuknya kurang berarti dikurang A log 4 ini dibentuk 2 nih. Nah, 2 log 32 itu masih kita bisa sederhanakan lagi kan? Artinya berapa? 2 pangkat berapa menjadi hasilnya 32? 2 pangkat berapa hasilnya 32? 2 pangkat 5. Ini sama dengan 32 kan, sama dengan 32. Maka kita hasilnya 5. Kemudian yang ini 2 log 4. 2 log 4. 2 pangkat berapa ya hasilnya? 4. Di sini berarti 2. Makanya di sini dapatnya 2 disederhanakan. Berarti 5 kurang 2 akan menghasilkan 3. Itu. Jadi bentuk ribetnya ini 2 log 32/4. Hasilnya akhirnya berapa? Bentuk paling sederhananya 3. Tapi perjalanan untuk menuju 3 itu kan panjang. Kita ini dulu, kita keluarkan dulu 2 log 32 dikurang 2 log 4. Baru menghasilkan 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi itu yang perlu tahapan-tahapan itu yang perlu kita ketahui. Penyederhanaannya yang harus kita mengerti gitu. Jalannya jangan ujuk-ujuk hasilnya 3. Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Nanti seperti itu. Kemudian ada yang A log B pangkat N. Nah, pangkat tadi kalau dipangkatkan lagi kan jadi kali, ini akan menjadi A dikali N dikali A, berarti ini dikali ini, baru log B. Contohnya ada 2 log 8 pangkat 3. Berarti ini kita kalikan dulu, sama bentuknya seperti ini. Ini patternnya ini, patternnya. Jadi 2 kali 3 berarti ini 3 kali 2 sama aja ya, 6. Log 8. Nah, kita sederhanakan lagi 2 log 8 itu jangan langsung ini kan masih bisa, belum enggak di ini. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berarti di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8? Berarti 2 pangkat 3. Maka di sini hasilnya 3. Jadi 3 dikali 3, ini 3 dikali 3 menghasilkan 9. Jadi jangan kamu kalikan 3 kali 2 sama dengan 6 log 8. Salah. Yang ini kan ada lognya, yang ini tidak ada lognya. Berarti kita urai dulu. Kita uraikan dulu bentuk yang lebih sederhana.
2 log 8 bentuk sederhananya berapa? Bentuk sederhananya 3, maka ini hasilnya 3 sama dengan 9. Berikutnya ada A log B. Nah, ini akan menjadikan, ini bukan A, tapi menjadikan M log B dibagi M, sini M log A gitu. Ini akan menjadikan sama dengan 1. Kenapa 1? Ini M-nya ini seperti ini, logaritmanya. 1 dibagi B log A, bentuknya jadi seperti ini. Contohnya mana aplikasi dari ini? Contohnya ada 2 log 5. Ini akan menghasilkan 1/5. Nah, sini 1/5, ini B-nya diperkan. Tapi kita balik, logaritma A-nya di bawahnya. Makanya ini 2. Makanya ini bentuknya 1. 1/B log A. B-nya mana? B-nya yang ini. A-nya yang mana? Ini A-nya. Makanya 1/5 log 2. Seperti itu. Tuh kalau nanti ada contoh bentuk logaritma A per B, banyak. Pattern-nya itu banyak. Jadi ini pola-pola ini yang harus kalian mengerti. Dihafal. Dihafal nggak ini ya? Harus dimengerti lah artinya. Yang berikutnya ada A log B dikali B log C. Ini akan menghasilkan A log C. Contohnya aplikasinya 3 log 2 dikali 2 log 27. Ini akan menghasilkan 3 log 27. Artinya ini kita ini kan langsung di sini kan A log C. Jadi B-nya ini kita hapus di tewas di sini. Langsung aja kita jadinya A log B, artinya 3 log 27. Nah, 3 log 27 ini akan menghasilkan 3. Bisa disederhanakan lagi. Artinya apa? 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27? Berarti ya pangkat 3. Makanya ini hasilnya 3. Jadi kita 3 itu dari mana? Dari bentuk umum tadi. A log B itu sama dengan N. Berarti ingat rumus. Kalau A log B sama dengan N, berarti A pangkat N sama dengan B, seperti itu. Diingat dia bentuk umum yang ini. Ini perlu diingat. A log B sama dengan N, berarti A pangkat N sama dengan B. Jadi aplikasinya mana? Di soal itu. Berikutnya yang F, ada A pangkat N log B pangkat M. Ini akan menjadi pangkatnya dibagi A M per N dikali A log B. Tuh, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Nah, paham, Bu. Kalau sudah paham, berarti kita langsung ke soal. Soal ini sebelum saya iniin, nanti kamu seperti biasa jawabannya diupload ke the drive, dan link drive-nya di ini ya, di-share ke MyBest. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Nanti yang nggak bisa ikut ini Zoom, berarti nanti saya coba ini reportnya.